Merdeka! Dharma Pemangkun Presiden Indonesia 2029 Merdeka! Apa yang dilakukan di kehidupan ini akan bergema di dalam keabadian. Tuhan, ku mohon pilihlah aku untuk menjadi alat-Mu Tuhan, agar semua rencana-Mu Tuhan terwujud menjadi sempurna. Apa yang dilakukan di kehidupan ini akan bergema di dalam keabadian. Apa yang dilakukan di kehidupan ini akan bergema di dalam keabadian. Tuhan, ku mohon pilihlah aku untuk menjadi alat-Mu Tuhan, agar semua rencana-Mu Tuhan terwujud menjadi sempurna. Apa yang dilakukan di kehidupan ini akan bergema di dalam keabadian. Apa yang dilakukan di kehidupan ini akan bergema di dalam keabadian. Apa yang dilakukan di kehidupan ini akan bergema di dalam keabadian. Apa yang dilakukan di kehidupan ini akan. Saya bagi-bagi kuis juga, semangat semuanya hari ini. Ya, kita mulai saja. Pembukaan sudah, kita berdoa bersama menurut agama kepercayaan masing-masing. Kita berdoa bersama supaya kita selalu sehat walafiat, keluarga besar. Kita selalu diberikan keselamatan, perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Baik. Kita diberikan keberkahan, rezeki yang besar. Kita diberikan sukses dan bahagia dunia wal akhirat. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Ya, lanjut saja, kita langsung sambutan karena tuan rumah mewakilkan sambutannya. Ibu Puput, terima kasih buat Ibu Puput yang sudah menyediakan fasilitas yang luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Puput. Ya. Dan tuan rumah memberikan kesempatan untuk Ketua Umum DPR, iya, Bang Ali, untuk memberikan sambutan sebentar. Silakan Bang Ali, tepuk tangan buat Bang Ali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Komjen Purnawirawan, kepada Abang Dharma yang kita cintai, yang kita sayangi, yang bersedia hadir, Mas Alma, Wakil Ketua Pembina, dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang sudah bersedia hadir di hari ini untuk mendengarkan pemaparan Pak Dharma. Dharma Pembela Rakyat dibentuk atas keprihatinan kita karena banyaknya ketidakadilan yang terjadi di masyarakat Indonesia.
banyak korupsi, banyak kebohongan. Dan oleh karena itu saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bekerja sama menjaga bangsa ini. Agustus, September, Oktober, November ini sangat bahaya menurut saya ya. Isu perpecahan, intoleransi ini harus kita jaga bersatu. Oleh karena itu saya terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu sudah mau hadir. Nanti Pak Dharma yang akan menjelaskan secara lengkap tentang apa yang terjadi dan apa solusinya, itu yang terpenting. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bobot, rumahnya sudah mau digunakan untuk tempat pertemuan kita. Saya tidak banyak bicara lagi. Mohon maaf apabila ada persiapan yang kurang ataupun ada ketidaknyamanan. Kami sekali lagi mengucapkan mohon maaf dan terimalah hormat saya yang sedalam-dalamnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mau ikut berjuang bersama Pak Dharma untuk menjadikan Indonesia lebih adil, lebih sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikutnya yel-yel dulu ya, Bang Ali. Yel-yelnya apa nih? Lupa. Oh, saya aja. Baik. Kalau saya bilang semuanya, saya bilang DPR, semuanya bilang Dharma Pembela Rakyat. Saya bilang Dharma Pembela Rakyat, semuanya bilang selamatkan jiwa keluarga kita. Siap? Oke? Karena itu tugas kita, selamatkan jiwa keluarga kita semua. Oke? DPR, Dharma Pembela Rakyat. Dharma Pembela Rakyat, selamatkan jiwa keluarga kita. Tepuk tangan buat semuanya. Luar biasa. Inilah seksi yang kita tunggu. Oh iya, yang pakai baju Bang Dharma itu nanti saya kasih hadiah semua. 1, 2, ya. Pokoknya yang pakai baju kayak saya gini atau baju Dharma yang Abang Dharma sendiri, saya kasih hadiah semua. Ntar ke saya ya, bisa saya cerahkan. Dan Abang boleh tanya jawab mereka ya Bang. Boleh tanya jawab semua. Kita sambut Abang kita dengan tema Sudahkah Indonesia benar-benar merdeka? Tepuk tangan yang meriah untuk Abang kita semua, Abang Jenderal Dharma Pembela. Silakan Abang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya selalu sampaikan salam Pancasila karena memang Pancasila lah yang merekatkan Indonesia sampai hari ini. Tetapi kenyataannya itu hanya menjadi slogan dan banyak yang itu hanya menjadi slogan dan sudah tidak lagi dimaknai di dalam kehidupan kita. Bahkan di undang-undang saja itu hanya ditulis di depan berdasarkan Pancasila, tetapi isinya tidak Pancasila, tetapi lebih kepada kapitalis. Kapitalis itu apa? Yang punya modal. Yang nggak punya modal. Disitulah perlu adanya Dharma. Bukan saya. Dharma itu adalah kebaikan di dalam jiwa kita. Baik. Saya kok agak bingung ya. Kenapa saya dikasih tema? Apa temanya ya? Sudahkah Indonesia merdeka? Kenapa dipertanyakan? Saya suruh bawa. Saya tanya, sudahkah kita benar-benar merdeka? Belum. Terus ngapain Pak? Itu sudah selesai kan? Selesai kan? Terus apa yang kalian mau tahu? Apa yang Bapak Ibu mau tahu? Karena percuma saya menjelaskan. Saya sampai nggak tidur, jujur. Sampai tadi pagi nggak tidur dan akhirnya kepikiran banyak mikir-mikir. Macam-macam yang saya pikirin. Gimana mau beli bensin, gimana mau bayar ini, bayar itu, pikiran semua. Itu artinya apa? Memang kita merdeka. Ketika kita rakyat masih pusing dengan hidupnya, artinya bangsa kita ternyata tidak merdeka. Saya mulai dari situ karena faktanya itu. Saya mau menjelaskan dari awal, percuma. Ya.
Tetapi paling tidak benang merahnya adalah mulai dari kehadiran atau kedatangan VOC ke Indonesia. Ya, mungkin nanti lebih baik dibagiin aja daripada saya harus menjelaskan begitu panjang, karena ujung-ujungnya ada keterlibatan kelompok pengendali dunia, yaitu Freemason. Saya urut-urut dari VOC, apalagi coba ya, saya buka ya. Saya sudah buat timeline sebenarnya, cuman saya butuh yang besar supaya semua lihat. Tetapi karena tadi nggak ada, ya sudah. Saya sulit untuk menyebutkan tahun per tahunnya, karena dimulai dari 1602. Kemudian Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda itu terjadi ketika Kongres Pemuda yang kedua yang dilaksanakan di Hotel Batavia, Jakarta. Inisiatornya siapa? Ya yang tadi kita sebutkan di depan. Cuman kalau misalnya, makanya ini antara yang kita baca, yang ditampilkan di dalam buku pelajaran sejarah yang kita lewati selama ini, itu perlu kita dalami. Tidak semua seperti adanya. Mau tanya ke ChatGPT juga, dia akan ngeles, karena ChatGPT punya yang tadi kita sebutkan itu. Ya, jadi jangan percaya. Ya. Mereka akan mengatakan selalu tidak ada evidence base-nya, tidak ada bukti kuat dan sebagainya. Karena memang mereka tidak mau kelihatan. Mereka shadow, mereka bermain di belakang. Tetapi yang kelihatan ini merasa yang ditampilkan itu adalah kebenaran. Jadi kita hidup di dunia matriks, di mana kita berpikir itu adalah nyata, ternyata ilusi. Contoh yang paling gampang aja, sekarang ada dua saya, di depan saya ada dua pakai masker. Mereka sedang berilusi dengan bayangan yang ada di imajinasinya. Saya tidak tahu apa yang dilawan, perang enggak. Enggak, saya harus sampaikan ini karena kehadiran saya, tugas saya adalah membangkitkan kesadaran jiwa. Karena kalau saya hadir baru masih pakai, ada yang pakai masker, gagal saya. Itu gagal. Jadi saya berharap saya akan mulai dari yang pakai masker. Pertanyaan tadi dijawab bahwa belum merdeka, makanya pakai masker. Orang merdeka jiwa, dia nggak peduli dengan segala macam yang isu-isu yang dia, karena jiwanya merdeka. Kemerdekaan sejati itu datangnya dari jiwa, ya. Bukan fisik, tetapi jiwa. Ini kayak kita fisik kelihatannya merdeka, tapi jiwa kita tidak. Buktinya apa? Takut terus, takut. Nah, sistem yang ada ini tahu betul di mana kelemahan manusia. Bagaimana menentukan manusia? Hanya dengan permainan psikologi, bikin takut. Dan psikologi itu bermain dengan apa? Makanya bilang psiko, jiwa. Jadi terutama COVID kemarin juga yang dihantam jiwa. Dan terakhir, makanya saya selalu sebutkan selamatkan jiwa. Karena tubuh, walaupun tubuh ini dihancurkan, tetapi jiwanya jangan sampai binasa, jangan sampai tidak kembali ke sang Halik, sang pencipta. Itu yang terpenting. Kematian fisik adalah perjumpaan dengan sang pencipta. Jadi jangan sampai fisiknya kita pertahankan, kita takut mati, tapi jiwa kita malah binasa. Itu yang terpenting. Fisik kita akan hancur, akan belatungan, gak ada gunanya mempertahankan fisik. Tetapi selama kita dikasih hidup oleh Tuhan, pertahankan antenanya tersambung dengan signal ilahi.
supaya hidup kita ada untuk menjadi medianya dia. Itu yang terpenting. Jangan tersinggung ya yang pakai masker ya, jangan tersinggung ya. Karena kalau tersinggung berarti belum merdeka. Karena saya justru akan kembali terus ke sana. Saya ingin Bapak Ibu berdua ini merdeka. Saya mau challenge ya, saya mau tantang. Apa alasan pakai masker? Kenapa? Kurang sehat? Bukan. Kurang sehat itu karena di jiwa. Apa yang ada di dalam akan terpancar keluar. Itu aja begitu. Sebenarnya yang membuat kita tidak sehat itu adalah jiwa kita sedang tidak sehat. Keluar di dalam tubuh. Makanya kita tampilkan apa yang kita tampilkan keluar. Itu adalah gambaran di dalam diri kita. Makanya mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Batuk itu bukan penyakit. Batuk bukan tanda itu nggak sehat, tetapi dia sedang detox, dia sedang melakukan perlawanan untuk kembali bugar. Tetapi oleh dunia medis disebut penyakit. Kalau sudah penyakit berarti harus beli obat. Itu permainan mindset. Mari merdekakan dulu. Kita tidak bisa berjuang kalau kita tidak bisa merdeka jiwa. Kita tidak akan pernah bisa menyatu ketika kita masih berada di dalam kungkungan atau sandraan rasa takut. Jangan berpikir, oh nanti saya nularin ke lain. Enggak. Justru nularin takutnya iya. Makanya jangan. Karena begini, saya beri contoh ya. Saya kasih tahu bukti ya, bahwa orang yang melihat sesuatu yang tidak fitrah itu melemahkan dia punya imun. Bahan. Ya, saya buktikan. Ini Bang Ali kuat ya. Itu ya Bang Ali. Ya. Ini perang. Perang saja. Bang Ali lihat abang itu. Ya. Satu ya. Satu dari belakang. Ya. Lihat dulu yang pakai masker. Yang kuat ya. Yang kuat. Lihat. Ibu ini. Yang ini ketawanya ini keluar. Ya, satu sudah ada. Lihat dulu. Jadi di dalam satu kelompok ketika ada seseorang yang itu akan menggerogoti energi yang lain. Secara sains, mana mungkin. Tetapi tubuh kita ketika ada yang tidak fitrah di sekitar kita, itu mempengaruhi yang lain. Kenapa? Karena tubuh kita ini tubuh kita ini adalah apa? Punya kecerdasan ilahi. Namanya kalau di dalam ilmu pengetahuan ini, your body never lies. Badan nggak pernah bohong. Ketika saya tanya, sudah nikah belum? Belum. Tetapi dia jawab sudah. Itu akan ketahuan. Cuman ilmu sains nggak akan ngajarin supaya orang dia tetap mempertahankan kebohongan. Makanya kenapa orang pada berdebatkan di TV kan? Orang pada berdebat di TV. Kenapa? Yang satu mempertahankan kebohongan, yang satu memperjuangkan itu. Sama-sama nggak ngerti caranya. Gampang, tinggal panggil hari kita lihat itu orang mulutnya ini ya bohong, tinggal cari di mana kebohongannya. Gitu. Misalnya ibu punya barang hilang di rumah, siapa yang ngambil? Di pembantu nggak tahu siapa. Udah kita scanning aja dari antara orang itu siapa yang ketahuan. Cuman karena dia tahunya kalau nggak kelihatan maka dia boleh ngeles. Dia boleh enggak. Ya udah nggak apa-apa. Tapi percaya sama saya, dia tidak merdeka. Batinnya goyang terus. Jangan sampai ketahuan. Mulai tulisan, makin kelihatan. Kalau kita sudah mengerti begini, maka kita akan menjadi kita sendiri. Jadi kemerdekaan itu Pak,
datangnya dari diri kita sendiri. Jangan mengharapkan lingkungan memerdekakan kita. Dari diri kita sendiri dulu. Nanti dia akan menular ke sebelah kita. Dia akan menular. Seperti itulah kehidupan yang sesungguhnya. Cuma nggak akan diajarin. Makanya kenapa kalau orang nakut-nakutin, ya di TV apa segala macam, itu nular kan. Nanti akan ada begini, di sini sudah ada begini, ada sekian orang yang mati, sekian orang masuk rumah sakit. Ngapain? Dia diajarin untuk nakut-nakutin. Disitulah ilmunya. Oh, ada virus, ya itu virusnya itu. Makanya saya bilang, virus itu simbol buah pikiran dari si pembuat untuk menyatakan apa yang dimaksud, yaitu simbol of thought. Kalau orang bilang Pak Dharma cocokologi, ya karena dia nggak ngerti. Ini ilmu udah lama. Setiap tulisan itu selalu mengandung makna, dan itu merupakan simbol of thought, ya. Ingat baik-baik. Jadi kalau orang lu nggak ngerti itu ada simbol thought. Ilmunya ada namanya hieroglifik. Itu ilmu dari Mesir kuno. Jadi setiap kita menulis itu selalu ada maknanya. Contoh, kenapa Indonesia menggunakan kata presiden kepala negara? Enggak sembarangan. Itu maknanya apa? Pressure to the president. Gitu. Ya. Jadi merdekakan diri kita mulai dari sini. Nanti akhirnya kita akan saling menguatkan. Karena apa? Seperti ngecas satu dengan yang lain. Disitulah perlunya berkumpul, berkomunitas. Disitulah perlunya selalu silaturahmi. Tetapi perhatikan ketika zaman Covid kemarin, silaturahmi dilarang. Sudah silaturahmi dilarang, salaman nggak boleh. Apa namanya? Harus berjarak-jarak. Dan ingat, jaraknya itu dia tentukan 6 feet. Coba. Dia tentukan 6. Ya udah dibilang berjarak aja gitu. Enggak, dia tentukan 6. Berarti kan ritual. Kenapa disuruh pakai masker kemarin? Karena itu adalah ritual ketika mereka mau mengorbankan jiwa kepada sesembahannya dia. Pakai masker. Masker itu kertas yang buat manusia. Terus supaya dia laku, kita ditakut-takutin suruh beli. Kan takut-takut kan selalu. Yang goblok siapa? Ya kita. Jadi jangan menjadi orang bodoh. Orang bodoh itu bukan berarti dia harus sekolah. Dia tidak sekolah, enggak. Orang nggak sekolah bukan berarti dia bodoh. Yang mengatakan bodoh itu adalah definisi atau klasifikasi yang dibuat oleh dunia sains. Seolah-olah kalau orang tidak pergi ke duduk di bangku sekolah, dia masuk kategori orang bodoh. Padahal sebenarnya tidak. Dia bukan orang bodoh. Memang berani di antara kita ngomong ciptaan Tuhan menciptakan orang bodoh. Klasifikasi itulah yang dibuat supaya apa? Kita tidak merasa merdeka. Yang ada apa kalau nggak sekolah? Jadi rendah di. Oh, yang udah profesor, kayak apa ini ya? Oh, boleh sombong. Nggak diberikan privilege, diberikan apa ya? Ruang untuk boleh sombong menurut sistem dunia, sistem kapitalis. Sistem kapitalis selalu mengukur dari jumlah angka yang ada di nomor rekening. Akhirnya apa? Orang berkejaran mengejar angka. Di YouTube mengejar subscribe, di Instagram mengejar follower. Angka aja senang, berkurang, nambah. Lucu gak itu? Jadi kita nggak merdeka hanya gara-gara angka. Saya dari dulu bilang angka, sekarang udah mulai banyak orang bilang angka. Hanya angka. Ya memang angka.
Gara-gara kita mengikuti namanya general education. Oke, berikutnya ya. Nanti siapkan pertanyaan apa saja. Insya Allah mudah-mudahan saya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa memberikan jawaban yang bisa diimplementasikan. Budi Utomo, Sumpah Pemuda. Oh, Perang Dunia Pertama dulu sebelum Sumpah Pemuda, baru Sumpah Pemuda. Lalu 1939 Perang Dunia Kedua. Lalu setelah itu terjadi deklarasi PBB di mana, dan namun di Indonesia tetap sedang terjadi kolonial Jepang. Ya. Soalnya kalau saya buka ini banyak banget tadi saya ini. Tahun 1945 pra-kemerdekaan adanya Pancasila, Piagam Jakarta. Nah, menuju ke proklamasi, ada yang pernah berpikir nggak? Siapa yang nyuruh Bung Karno sama Bung Hatta? Ayo kamu baca ini proklamasi. Misalnya Mas Alma dan Bang Ali, kamu ini siapa yang nyuruh? Saya coba cari. Ternyata ya bukan mereka menunjuk diri sendiri. Ada panitia, namanya didahului dengan badan penyelidik dulu, BPU-PKI. Kenapa ada PKI kan gitu? Terus ada PPKI ya. Ada drama ya, ada drama ke Rengas Dengklok, Kerawang sana dan sebagainya. Jadi ini saya lemparkan untuk menjadi bahan analisa. Kalau saya bilang begini pasti akan ada yang marah. Ya, biasalah. Ya. Siapa yang berkuasa dia yang akan menuliskan sejarah menurut versi. Ya. Makanya sekarang muncul lagi kan, siapa yang berkuasa tiba-tiba ada seorang menteri yang ingin menulis ulang. Itu namanya revisionisme. Coba revisionisme sejarah. Nah, itu. Jadi direvisi, ditulis, tapi ditulis ulang sesuai dengan kemauan daripada itu. Dan saya banyak perhatikan hampir di semua buku, bahkan seringkali yang buku yang kita anggap ini sakral. Ingat ini kata-kata saya, buku yang kita anggap sakral pun hati-hati. Kalau nggak punya hikmat atau hidayah, kita akan tersesat. Karena apa? Ini mudah-mudahan mengerti kode-kode saya. Buku apa aja ya, supaya paham ya. Berikutnya Perang Dunia. Nah itu tadi. Jadi terus kemudian tahun 19 kemudian beliau dilantik di mana? Dilantik di Keraton Jogja. Dan ketika dilantik oleh Raja Jogja, Hamengkubuwono, ini banyak banget di sini, jadi saya. Nah, itu saya melihat mimbarnya itu ada lambang. Coba bisa lihat videonya. Ada lambang apa? Yang tadi saya ngomongin dari awal. Bukan. Yang itu. Yang ada itunya. Tapi bukan ada yang jadi itu. Ya. Yang ada waktu pas ada yang itu loh di sininya. Gak banyak dari awal sudah kelihatan. Yang langsung itu. Nah ini stop. Ini ya. Ya memang gak kelihatan. Makanya kan saya percuma. Saya cuma mau memberitahu ada gitu ya. Jadi semua ini terjadi tidak muncul dengan sendirinya.
Ya, makanya bisa pakai jas rapi dan sebagainya. Jadi ada tangan-tangan ya yang tidak kelihatan mata yang berada di belakang layar. Nah itu aja ya. Silakan simpulkan sendiri. Ketika sudah bukan ditawan sih, di Ernest Drop baik-baik, pulang itu kumpul lagi di rumahnya Laksamana Maeda. Kan bingung gitu. Ini kenapa alasannya? Karena kelompok tua dan muda tidak maunya buru-buru diproklamasikan. Buru-buru diproklamasikan, tapi setelah saya cek wilayah mana yang sudah masuk ke Indonesia ketika diproklamasikan, ternyata belum ada. Gitu. Baru seminggu kemudian Raja Jogja mulai mengakui seminggu kemudian. Jadi ini untuk jadi pelajaran kita semua supaya kita juga mikir ya bahwa semua itu ada ini kan. Makanya di Jakarta ini ada logi-loginya mereka. Ya. Bahkan nanti saya kasih lihat ada rumah setan. Di bekas Bapernas. Di mana? Bekas Bapernas. Oh bukan. Iya ada lagi. Iya. Di mana tuh? Yang dia ya. Kimia Farma. Ya, Itu disebut itu rumah setan. Yang mana? Nah ini. Gedung setan. Yang ini ya. Ya, gedung setan Kimia Farma. Ini memang jauh. Saya pernah lihat di sini. Ya, makanya saya pikir ada ini ya, ada layar supaya ya. Tapi ini saya kasih gambaran bahwa semua tidak terjadi secara kebetulan. Jadi ternyata di dunia ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya by design. Kenapa by design? Karena ada perencanaan. Makanya selama kita di sekolah, kita suka diajar buat perencanaan hidup. Rencanakan, siapkan anggaran, diorganisasikan, lalu dilaksanakan, terus kemudian dikontrol. Ternyata seluruh kehidupan kita di dunia ini ada yang bukan mengontrol, ada yang menskenariokan. Dan yang menskenariokan yang mengontrol kita. Jadi ada sutradara. Di balik sutradara ada produser. Di balik produser ada pemodal. Makanya mereka berlapis-lapis. Sehingga ketika tanya, lu ya enggak. Nah, itu main mereka karena tapi kepada kita supaya nggak bisa membongkar permainan mereka bilang based on evidence. Harus ada data empirik. Nah, di situ makanya fenomena yang terjadi selama ini, mana fisiknya, mana begitu nggak dikasih lihat atau misalnya tidak ditemukan, maka nggak bisa dibuktikan. Kayak gitu aja. Orang transfer, orang nyolong, tapi nggak ditemukan di tangan orang itu atau disembunyikan oleh orang itu, maka akan dinyatakan apa? Dia terindikasi tapi tidak bisa terbukti. Disitulah kenapa kita diajari untuk memiliki selama sekolah, kita diajar tanpa sadar, kita terlatih untuk apa? Memiliki kemampuan kreatif yang negatif. Siapa di sini nggak pernah berbohong? Ayo. Ibu-ibu yang punya anak pernah berbohong nggak? Sering. Saya tidak menyalahkan, saya juga melakukan itu karena apa? Karena kita diancam dengan sanksi kalau kita jujur, sehingga tertanam jiwa takut. Dan setelah itu ada sanksi berikutnya, dipermalukan. Jadi bukan justru bicara jujur, kamu hebat.
dan tinggal perbaiki. Sehingga apa? Lebih bagus orang tahu. Oh, kalau gitu jangan lagi berarti. Ini enggak ada sanksi membuat orang takut. Anak-anak pun begitu. Orang tua tanpa sadar mengajar kepada anaknya untuk berbohong. Kenapa? Ada sanksi. Sehingga dia tidak pernah berani terbuka kepada ibunya. Dan di mana itu dilatih? Tanpa sadar kita dilatih di sekolah. Boleh nyontek asal tidak kawan. Dan kenapa kita jadi larinya berusaha untuk mencari melakukan hal-hal kreatif negatif? Karena apa? Karena kemampuan kita tidak bisa diseragamkan. Tetapi yang ada, kita diseragamkan duduk di bangku untuk membaca buku yang sama, dibeli di toko yang sama, dan gurunya juga nggak tahu yang diajarin itu sudah dia uji, dia pelajari, dia enggak, karena sudah mengikuti silabus. Jadi ini yang dibilang apa? Harusnya kan apa? Besi menegangkan. Yang terjadi adalah apa? Orang buta menuntut orang buta, sama-sama kejedot. Itu yang terjadi di dunia kita selama ini. Itu yang terjadi ya. Berikutnya 1946, 1947, 1948 agresif. Jadi itu 1945 proklamasi, tapi masih ada agresif. Jadi secara administrasi kemerdekaan itu kita diakui di PBB atau United Nations. Nah, proses proklamasi itu pun terlibat ternyata peran daripada United Nations atau PBB dan Amerika Serikat yang menekan kepada Belanda, Jepang untuk segera menyerah tanpa syarat tanggal 15 Agustus. Dari situlah kaum muda memaksa untuk segera juga Indonesia memproklamirkan. Kalau yang kaum tua nunggu dulu, yang muda takut dibilang pemberian atau hadiah. Cuman itu aja sih sebenarnya. Kalaupun misalnya tidak dibukakan jalan, ya kemungkinan akan berbeda ceritanya. Karena memang sudah dibuka jalan, tinggal kalau bahasa Sundanya main kau sudah hela, kau hela, siapa yang lebih duluan aja, cuma gitu doang. Tapi ini gambaran supaya Bapak Ibu memahami sebenarnya apa yang terjadi. Terus masuk ke tahun 1947, agresi militer Belanda masih. 1948, agresi militer Belanda kedua. Lalu masuk ke perjanjian Renville. Lalu 1949 terbentuklah RIS, Republik Indonesia Serikat. Lalu dibuatnya lambang Garuda juga baru di situ. Lambang Garuda dulunya itu kepalanya bukan kepala Garuda kayak burung, kayak apa ya? Kayak wayang. Kayak wayang, ini aslinya sebelum diperbaiki ya. 15 Februari 1950. Nah terus kemudian perjanjian Romroyan Jakarta, dan kemudian yang terakhir adalah KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Jadi memang membingungkan antara proklamasi dengan proses yang terjadi ke depan. Makanya saya juga agak bingung ngomongnya gimana. Ada di Cahaya nanya, ini ntar gue ngomongin, gue juga bingung. Bingungnya apa? Bukan nggak ngerti, cuman mau menyampaikannya. Mau menyampaikannya sekarang saya gini, jangan biasakan hanya menyerahkan kepada satu orang untuk berpendapat. Mari sama-sama supaya kita ambil kesimpulan dan kita mengerti apakah Indonesia benar-benar merdeka. Dari awal kita proklamasi memang sudah merdeka secara fisik, tetapi sebenarnya kita dijajah secara administrasi. Gitu. Mau lahir baru 5 menit udah
juga dikasih kertas, jadi akte. Mau ini kertas, mau kawin kertas, mau apa kertas, mau apa kertas. Bahkan iman kebanyakan yang saya perhatikan, imannya di atas kertas. Perkawinan juga sama, cinta di atas kertas. Tinggal gampang talak, tolak, ya kan? Talak, talak satu, talak dua, bukan. Ada pernah itu yang saya punya kawan, suaminya mau cerai, dia aja nggak mau dicerai. Sampai minta ke pengadilan untuk jangan sampai dicerai. Pertarungan pertama nggak berhasil, tapi lakinya memang udah nggak mau. Akhirnya gugat lagi, cari pengacara supaya bisa ini lagi. Saya bilang, gimana ya kalau urusan hati orang udah nggak mau, pokoknya dia mau sehidup semati. Tuh, padahal hartanya diserahkan semua. Si laki enggak, dia lebih baik tinggal di tempat lain, tapi nggak mau. Yang ini nggak mau. Susah kan? Nggak ada ilmunya itu. Itu cuma ilmu kudu takut sama. Ini beneran nih, saya nggak mau, cuma saya nggak mau. Terus, nah muncul 1950 kembali ke NKRI. Di situ ditetapkan lambang Garuda sebagai lambang negara. Tahun 1962 pembubaran komunis rahasia. Komunitas rahasia. Apa itu? Ya, Freemason. Apakah? Tapi jangan dibikin pembubarannya pembubaran formal. Yang non formal tetap jalan. Ya. Jadi itulah ya, sama seperti kemarin misalnya ada yang dianggap ormas terlarang yang dibubarkan secara ini. Tapi kalau jiwanya udah menyatu, memang dia punya ini, justru lebih aman dibubarkan. Karena tidak ada kegiatan secara kelembagaan. Lalu tahun 1965 terjadilah G30 SPKI. Kenapa G30 SPKI terjadi? Karena ada janji-janji di belakang layar yang mulai tidak diikuti kemungkinan. Bahkan Presiden Soekarno menyatakan keluar dari United Nations. Jadi hampir semua negara-negara di dunia itu dikendalikan bukan oleh United Nations. United Nations itu bukan negara, tetapi diinisiasi oleh yang tadi yang di awal kita bilang Freemason, di mana gedungnya di New York itu dihibahkan oleh Rockefeller. Ternyata saya pelajari dari awal VOC apa segala macam ini nyambung semua. Jadi mereka bicara bank, kemudian nanti muncul IMF itu muncul tahun 1944. Oke, sebelum itu apa? Perang Dunia Kedua itu 1942. Enggak ya. 39 sampai 42. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk merubah sistem perbankan dunia. Gimana standarnya ditetapkan oleh dolar menjadi ukuran internasional. Itulah kenapa kalau bapak ibu ke Bank Indonesia, US dollar di atas, pound sterling berikutnya. Kenapa dua negara ini selalu berempet-empetan? Karena asal mulanya adalah dari Inggris. Mereka pindah kekuatan itu dalam bentuk industri ke Amerika. Makanya Amerika Serikat adalah negara industri. Makanya di sana banyak oligarki global, karena mereka pemodal besar dunia yang memodali semua yang kita nikmati, yang kita ikuti di dunia ini dalam segala aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, mulai dari urusan tubuh, mulai dari urusan kebudayaan, entertainment, buruh, kesehatan, sampai dengan urusan iman mereka atur.
mereka atur. Makanya di sana ada juga kalau untuk Nasrani atau untuk Kristen ada namanya UBS, United Biblical Society. Mereka yang bikin. Saya kurang tahu kalau kawan-kawan dari Muslim apa di sana, saya belum dalam. Jadi seperti itu, semua ada hubungannya dengan masalah keuangan. Bank pertama di Indonesia adalah BRI, Bank Rakyat Indonesia. BRI. Terus Persemar. Jadi semua hubungannya dengan nanti apa? IMF. Di tahun 66 di situ terjadi penandatanganan antara IMF dengan Presiden Soeharto. Jadi peralihan daripada Soekarno ke Soeharto, kenapa beliau imagekan bahwa menguruskan PKI atau berpihak PKI itu ada skenario di belakang layar. Ya, tapi itu didoktrin terus di sekolah. Sampai saya tuh rajin nonton tuh dia 13 PKI, duduk di layar tancap, begitu nonton begitu ya, film yang tahun lalu begitu, tapi temen anak kecil akhirnya apa? Ada rasa tertanam. Begitu cara memprogram orang. Setiap kali kita diulang-ulang kita terprogram dan akhirnya kita membenci dan akhirnya kita tidak bisa keluar dari settingan. Makanya kenapa mereka membuat istilah mindset. Mindset itu apa? Your mind already setting by them. Gitu. Kayak ibu master tadi itu karena udah mindset itu udah setting. Gitu. Jadi banyak di antara kita yang nggak bisa keluar dari settingan mind yang sudah mereka program. Di mana? Di general education, di sekolah yang dilewati. Makanya sekarang banyak orang sekolah yang frustrasi. Karena negara tidak membutuhkan lagi pekerja. Dulu dibutuhkan. Untuk apa? Untuk membangun sistem untuk ekosistem yang mereka inginkan. Tapi sekarang karena sudah tidak dibutuhkan lagi, mereka sudah berhasil, manusia-manusia yang tadinya jadi pekerja ini membuat apa? Membuat teknologi, dan terakhir teknologi yang berbasiskan artificial intelligence, yaitu AI, yaitu yang di tangan-tangan kita semua itu. Dulu orang berpikir ini artificial intelligence, wah berarti kita jadi orang cerdas. Enggak, yang cerdas itu alatnya. Sebenarnya itu alat intelijen. Alat intelijen nggak perlu orang. Kalau dulu suatu negara akan menginteli negara lain, dia harus mengirim orang atau mengirim force feed gitu loh, mata-mata dulu. Kalau ini nggak, sekarang nggak usah. Semua kita dimata-matai orang per orang. Tidak ada yang lolos. Siapa yang tidak pernah lepas satu hari? Pernah lepas satu hari? Gak ada. Makanya begitu ibu, aduh aku pengen makan ini, muncul. Karena gini, nafas kita, keluhan kita sudah ada algoritmanya di sini. Ngomong aja sedikit. Karena dia menyadar secara frekuensi. Aduh, apa? Mau muncul betul-betul. Jadi luar biasa. Makanya setelah itu masuk ke big data. Setelah masuk ke big data diolah oleh artificial intelligence, keluarlah dia jadi ChatGPT. Gitu. Yanti, saya juga jadi takut. Kenapa takut? Misalnya Pak Master, ada hal-hal lain misalnya, punya istri lain. Misalnya suatu saat GPT bisa ditanya, Mr. Arman sudah kawin berapa kali? Dia jawab, istri pertama siapa namanya? Ada namanya. Kenapa? Karena datanya ada, pernah tercatat di KUA, ya, di Sudin. Terus cerai, terus kawin lagi. Nah, kawin lagi ada nggak yang tercatat? Ada yang nggak tercatat? Ada. Dari mana dia tahu? Suka transfer. Nah, misalnya, kan di transfer itu, jangan aku udah kirim ya. Jadi,
ini alat menjebak. Ya, orang nggak tahu ya, makanya sesuatu kenyamanan itu adalah racun. Makanya mereka tahu nih, kita kasih nyaman biar on. Daya kritis kita nggak keluar. Itu yang mereka mau, dan kita sudah dibikin on selama kita di bangku sekolah. Cuman orang saya yang akan marah. Saya juga sekolah kok. Cuman setelah tahu, sialan selama ini kita nih kayak mempelajari sesuatu yang gak kita butuhkan untuk kehidupan kita. Justru tidak membuat saya menjadi manusia yang fitrah, yang jiwanya merdeka. Justru saya menjadi penakut. Gak mapan karena gak punya angka. Makanya kan kita dulu sekolah. Kenapa kita sekolah? Karena dibilang kalau kamu mau kerja, dapat jabatan bagus, kamu harus punya persyaratan formal. Itu sistem yang dibangun. Kalau nggak punya persyaratan formal, ya jadi office boy, jadi cleaning service, jadi tukang kirim-kirim surat misalnya, dan sebagainya. Ya, jadi memang berbikin kayak gitu. Nah, bagaimana caranya? Oh, lewatin 12 tahun, berapa belas tahun? 12, 14 ya? 12 SMA. Kalau mau dapat sarjana supaya memegang jabatan di kementerian, ya harus sarjana. Karena penetapannya seperti itu. Kenapa Bu? Enggak ada ijazah jadi presiden. Waduh. Bahaya, enggak bahaya takut. Nah, makanya ketika kemarin ada menterinya Nadiem, sempat saya dengar tuh membuat skripsi lulus S1 tidak perlu membuat skripsi. Pernah kan? Ternyata semua suka-sukanya orang atur aja kan dia. Gitu. Jadi seperti itulah, makanya merdekakan diri kita, jangan tergantung. Kalau masih ada yang punya anak sekolah, cukup ajar membaca, menulis, membaca dan berhitung. Cukup. Setelah itu ajar bagaimana dia hidup dengan benar, bagaimana dia berkomunikasi dengan benar, supaya orang jatuh simpatik, dan bagaimana dia hidup jujur supaya apa? Dia mengenal dari mana dia berasal. Kebanyakan kita takut, kenapa? Karena sekolah tidak membuat kita mengenal dari mana kita berasal. Tuhan menghadirkan kita, kita lupa sama yang menghadirkan. Kita tidak melihat kekuatannya, kita tidak paham betapa dahsyatnya Tuhan yang menghadirkan kita. Kita diajar untuk takut dengan kehidupan, dengan hitungan matematika. Kalau saya nggak punya ini, nggak punya angka segini, maka saya nggak bisa begini. Itu doang kok itu. Tapi luar biasa pengaruhnya sama kemerdekaan jiwa. Jiwa kita dibikin kopong oleh sistem. Kita hanya bisa hidup kalau punya modal. Itu akhirnya apa yang terjadi? Karena jiwanya kopong, maka kita digiring lari untuk mengisi jiwa kita dengan apa? Dengan apa? Dengan materi. Dan materi itu kita bisa peroleh kalau punya angka. Seperti itu. Coba perhatikan pohon-pohon. Dia tidak perlu angka. Dia bisa hidup. Dari mana? Dari karbon yang datang secara gratis dari Tuhan. Makanya bilangan oksidasi dari karbon atau C sama dengan 6. 6 kehidupan. Nah, tapi dia akan menjadi beracun kalau terkontaminasi dengan kimia yang lain. Itulah yang sedang terjadi saat ini, diracunin. Yang kita hirup, yang membuat jiwa-jiwa yang tidak merdeka menjadi gampang tidak enak badan. Dan bukan sakit, ingat, bukan sakit. Ya, hanya karena badan jiwa mau bermasalah. Tetapi jiwa, kalau jiwa kita ini penuh jati, ya, seperti jati, makanya bilang jati diri, maka semua itu akan terkebas, akan enggak bakal nempel. Ada masuk angin, enggak. Kenapa enggak? Solid. Yang masuk angin itu kalau dalamnya kopong. Makanya kita harus kepenuhan the spirit of God.
Selama ini orang hanya berteori. Wah, kepenuhan ini, kepenuhan itu, nggak penuh-penuh. Cuma di teori kok. Saya bisa bicara semua. Selama ini kita hanya berpikir karena dikasih pikiran. Kita menyembah Tuhan yang digambarkan oleh yang menyampaikan kepada kita sebelumnya. Tapi kita sendiri tidak pernah mengenal Dia. Kita dibohong-bohongi dan kita membohongi diri kita sendiri. Ya Tuhan, Tuhan yang maha. Sementara kita nggak pernah nanya, kenapa disebut Tuhan? Ayo, banyak orang bilang, ya Tuhan, ya Tuhan. Kenali, kenapa sih namanya Tuhan? Kenapa sih yang dulu ngasih nama itu pakai huruf T miliknya? Kenapa nggak huruf K? Ayo, supaya kita rombak ya, kita apa namanya, deliberate semuanya. Jangan apa namanya berpikir seperti rata-rata air. Coba naik level. Seperti jati, dia lempeng menjulang tinggi. Jangan kayak pohon kangkung, dia lebat tetapi dia nggak pernah naik. Banyak di antara kita lebat hanya ke bawah dan begitu disenggol injak dikit langsung meletot. Saya suka si kangkung enak, kangkung jaga. Tapi tanya dari kita enak dilihat, hanya enak hidup, atau kita siap untuk menghadapi hal-hal yang tidak nyaman secara kedagingan, secara flesh, tetapi untuk mempermuliakan Tuhan. Itu yang terpenting. Berikutnya, nah kita sampai ke tahun 2015 ya. Sebentar. 98 super semar orde baru. Ini orde baru ya, zamannya siapa? Presiden kedua. Ya. Sampai dengan 98 beliau dilengserkan, kudeta tidak berdarah. Kan sebenarnya begitu. Apakah bisa terjadi begitu saja? Enggak, ada kekuatan di belakang. Walaupun yang muncul di depan seperti yang kita lihat lah. Saya aktivis tahun sekian gitu kan. Tapi kekuatan yang mendorong itu, yang membuat itu terjadi. Karena ketika itu mungkin beliau Pak Harto sudah mulai sadar dan tidak mau lagi untuk menyelamatkan Indonesia. Mungkin. Kenapa saya bilang mungkin? Ya karena ada yang tidak akan senang. Bentar kalau di belakang baru saya ngomong. Mungkin ya, mungkin. Karena begini, prinsipnya mereka yang mengendalikan sistem ini, sepanjang kita ikut manut, lanjutkan. Tapi kalau tidak manut, mulai cari alasan seperti Bung Karno. Bung Karno itu balelo, dia keluar dari itu. Walaupun ayahnya pernah saya baca dari artikel, dari ada dokumen bahwa bapaknya juga adalah bagian daripada kelompok itu. Dan rata-rata yang sekolah Belanda ternyata memang begitu. Gitu. Bahkan PKI sendiri itu diinisiasi oleh Belanda. Jadi yang dulu apa ya? Aidit apa Kartosurya? Aidit. Slip. Gitu. Ya pokoknya Belanda. Tapi Indonesianya itu yang dimunculkan Aidit. Jadi saya muncul tapi ada istilahnya ada bohir, ada sutradaranya. Lalu terjadi krisis keuangan, nah reformasi, terus kemudian ada lagi namanya LOI, Letter of Intent dengan IMF, lagi pinjaman lagi. Itulah kenapa pinjaman tidak semakin habis tapi semakin banyak. Apalagi sistem penyelesaiannya tidak boleh menyelesaikan hutang pokok, tetapi hanya membayar bunga dari hutang pokok. Makanya akan nambah terus. Terus ini amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu dari tahun 1999 sampai 2002, kalau nggak salah 4 kali ya. Dan itulah yang menjadi karpet merah
perundang-undangan yang lain yang diterbitkan setelah itu. Dan setelah reformasi itu, kenapa reformasi? Karena mereka reform itu apa? Reform itu bentuk. Jadi mereka mau merubah bentuk dari NKRI, ya, dibentuk ulang dari NKRI. Mereka mau tidak lagi NKRI sebenarnya. Makanya reform. Orang bilang reformasi. Nggak tahu dan dibalik batunya reformasi apa. Mau menghancurkan, mau menghilangkan, ya, menggagalkan NKRI, menggagalkan proklamasi dan sebagainya. Itu yang terjadi sekarang. Makanya undang-undang dimulai daripada dasarnya dia Undang-Undang Dasar 45. Setelah itu masuk semua literasi asing, undang-undang asing, dimulai dari undang-undang ITE. ITE muncul untuk apa? Untuk mempersiapkan permainan grup di setiap media sosial. Makanya tahun 2000, karena 2007 diluncurkan ini Android, iOS, muncullah undang-undang ini. Jadi undang-undang ini tidak berdiri sendiri karena memang tujuannya untuk apa? Untuk melegalkan rencana-rencana daripada sistem global ini di depan hari. Makanya disebut legislasi. Jadi hal-hal yang nggak perlu, yang sebenarnya jahat, itu dilegalkan lewat undang-undang itu dengan alasan macam-macam. Alasan paling gampang. Ya, alasan paling gampang. Ya, mengkriminalisasi orang itu paling gampang. Cari lah. Kayak polisi Medan itu. Aku udah pakai helm, udah ada speaker, udah pakai ini, udah pakai segala macam. Apalagi aku nggak suka sama kau itu. Ujung-ujungnya nggak suka juga. Jadi kalau jiwa hati udah nggak suka, apa aja jadi jelek, apa aja jadi salah. Tapi kalau kita sayang, dia salah kita benerin. Karena dasarnya sayang, kecuali nabrak. Nah, sistem kapitalis nggak melihat itu. Lu mau baik mau nggak peduli, yang penting lu punya duit. Ya. Rakyat yang baik nggak punya duit, minggir. Gitu. Karena sudah ada keneknya, tarutum, gerugul, nggak bayar, minggir ya. Ya, jadi krisis keuangan global itu ya 2008. Apa yang dilakukan di kehidupan ini akan bergema di dalam keabadian. Tuhan, ku mohon pilihlah aku untuk menjadi alat-Mu Tuhan, agar semua rencana-Mu Tuhan terwujud menjadi sempurna. Apa yang dilakukan di kehidupan ini akan bergema di dalam keabadian. Apa yang
di kehidupan